lagi kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis, nggak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kicau Jelata, ketemu lagi kita di channel yang penuh inspirasi, imajinasi, dan informasi ini. Apa kabar Bang Kica? Alhamdulillah sehat. Menjelang gimana, sehat? Itu yang penting Bang, alhamdulillah semua kita masih sehat walafiat dan masih bisa beraktivitas seperti biasa ya. Karena masih banyak saudara kita yang masih terpapar COVID-19, baik itu yang isoman, teman di rumah maupun di Wisma Atlet maupun di rumah sakit. Ya, kita doakan bersama semoga mereka cepat sembuh, pulih, dan negatif semua COVID-19-nya. Amin. 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 Hari ini kita banyak sekali dikejutkan dengan peristiwa-peristiwa ya. Tapi yang paling jelas, yang paling terbaru adalah berita pagi ini bahwa terobati sudah harapan Indonesia untuk mendapatkan medali emas di Olimpiade Tokyo ya, dengan dimenangkannya di final ganda putri oleh pasangan Indonesia Geisha dan Yulianti ya kalau nggak salah namanya. Sehingga langsung Bapak Presiden kita video call dengan di Tokyo dan pelatih-pelatihnya segala macam ya, dan disiarkan TV. Untuk sebagai warga bangsa kita sangat berbangga ya, berbahagia dan senang karena nama Indonesia masih berkibar di kiprah internasional. Ya. Itu yang terjadi pagi ini. Kemudian juga kemarin-kemarin kita juga banyak melihat fenomena-fenomena yang terjadi di negara kita ini. Terutama ada seorang pengusaha Akiditio almarhum yang menyumbangkan uang sebanyak 2 triliun melalui putri bungsunya ya, kalau nggak salah, Ibu Heti ya. Dan cukup menggembarkan Jakarta Publik ini karena di masa-masa sulit seperti ini ada seorang pengusaha ataupun anak seorang pengusaha yang menyumbangkan uang sebanyak 2 triliun untuk dibagi-bagikan dalam rangka meringankan penderitaan ataupun menanggulangi pandemi ini. Namun apa yang terjadi beberapa hari kemudian setelah deklarasi sumbangan ternyata bermasalah. Nah, ini fenomena apa nih yang Bang Kica melihat seperti ini? Ya, jadi begini. Mari kita dudukkan masalah pada proporsi yang pas ya. Satu ya, apapun itu yang namanya menyumbang, berkontribusi secara sosial, itu tidak melekat kepada etnis, tidak melekat kepada agama, tidak melekat kepada apapun. Itu adalah kehendak luhur dari manusia, build up ya di hati orang. Jadi setiap ada orang atau kelompok orang yang berniat mau menyumbang, respon masyarakat yang ada adalah senang. Nah, itu yang kita lihat pertama ya, pada saat muncul berita di tanggal 26 atau 27 Juli ya, bahwa ada seorang pengusaha yang sudah almarhum mengamanahkan kepada anak-anaknya agar menyumbang uang kepada Indonesia yang besarannya waktu itu 2T. Respon publik sangat positif. Karena apa yang tadi itu, kebaikan itu adalah milik semua orang. Jadi siapapun yang punya niat baik, pasti akan orang bereaksi dengan positif. Dia baru menjadi gaduh pada saat berita tersebut diglorifikasi, diekokan oleh para pendengung yang selama ini kita kenal, dan dia nggak sekedar glorifikasi, mendengungkan saja. Gitu. Kalau sekedar mengglorifikasi dengan tujuan untuk menginspirasi orang lain agar berbuat yang sama, itu nggak ada masalah gitu. Dia menjadi masalah pada saat dia glorifikasikan dan dia manfaatkan momen tersebut untuk menyerang orang. Katakanlah ada yang diserang misalnya, katakanlah membandingkan sumbangan yang 2 triliun dengan doanya Pak SBY. Ini kan kurang elok. Tidak ada relevansinya. Ada yang membandingkan sumbangan 2 triliun etnis tertentu dan menantang agama tertentu. Apakah atau menantang kelompok pengusaha dari etnis tertentu. Apakah ada yang berbuat seperti itu? Ada lagi yang mendengungkan, mengglorifikasi sumbangan 2T ini dari etnis tertentu dan menantang para sultan, para orang kaya gitu ya. Itu kan baru bermasalah setelah didengung-dengungkan oleh para pendengung yang selama ini kita kenal dengan dengungan-dengungan sumbangnya gitu ya. Nah, lalu belakangan ada fakta baru bahwa ternyata
sumbangan yang 2T tersebut tidak bisa dicairkan atau katakanlah bodong. Ini masalah lain sebenarnya. Artinya masalah dari orang yang tadinya niatnya baik, ya udah kita respon dengan baik bahwa itu adalah semacam bohong, itu urusan personal dia ya, dan apa yang dilakukan oleh polisi saat ini ya udah benar gitu ya, mendalami, mengklarifikasi, melihat apakah peristiwa tersebut termasuk ranah pidana atau tidak gitu. Nah, yang Bang Kica sayangkan dalam peristiwa ini adalah yaitu teman-teman kita ini yang para pendengung-pendengung ini, itu baik yang levelnya level dalam gelaran orang level nasi bungkus ya, ada ratusan ribuan cuitan mereka di media massa, dan itu benar-benar membahayakan bagi persatuan dan kesatuan kita. Memicu-micu pembandingan etnis A dengan etnis B, memicu-micu kelompok kelas ekonomi tertentu dengan ini, bahkan ada menarik-nariknya kepada masalah agama. Dan mereka inilah sejatinya sebenarnya yang selalu melabeli dirinya sebagai NKRI, harga mati. Inilah the real pemecah belah. Gitu. Karena apa? Kita tahu sekarang ini ya, masyarakat kita ini udah kayak jalan kering ya. 1,5 tahun lebih menghadapi pandemi, krisis kesehatan, krisis ekonomi. Lalu ada orang-orang yang seperti ini. Gitu. Sudahlah, hentikanlah permainan kalian itu. Hentikanlah sebelum terlambat sama sekali dan kalian menjadi orang yang meluluh lantakkan negeri ini. Begitu Bung Jela. Gimana Bung Jela? Ya, jadi ternyata ada pendengung-pendengung ini ya, atau buzzer itu ya. Ya, kita juga jadi buzzer mereka juga kita ini. Mungkin kita nggak perlu terlalu jauh juga membahas mereka ya, tapi fenomena yang terjadi di negara ini, republik ini ya, adalah suatu hal yang sangat luar biasa dengan adanya media sosial, adanya yang saluran komunikasi masyarakat yang begitu banyak ini, sehingga ada satu peristiwa orang menyumbang 2 triliun, kemudian dipublikasikan sedemikian rupa, kemudian ternyata ada yang menambah-nambahkan perbandingan-perbandingan, membandingkan ini dengan ini. Ya, ini kan elok lah ya. Sangat tidak elok. Sekarang gimana kalau misalnya ini, kita berandai-andai aja nih Bung Jela. Ya. Kalau Bung Jela merupakan keluarga atau anak dari para pendengung ini, kira-kira apa yang Bung Jela rasakan ya? Ya, ini kan yang terlalu cepat mengambil suatu kesimpulan dan menyampaikannya ke publik, kemudian akhirnya balik menampakkan sendiri. Ya. Mungkin kita udah tiarap aja kali ya, nggak berani lagi menatap mata muka orang ya, untuk melihat mata orang gitu kan, pasti udah menunduk aja udah gitu kan ya. Iya. Artinya begini. Fenomena pertama barangkali. Iya, artinya kan begini. Kalau orang yang wise berpikir itu kan, apapun narasi yang kita mau bangun, itu konsekuensi logisnya bukan hanya terhadap kita, tapi terhadap orang-orang terdekat kita, anak-anak kita ya. Alangkah malunya gitu. Andai kata Bung Jela bagian dari keluarga mereka, katakanlah anak-anak mereka, ya Bung Jela mungkin terjun ke laut barangkali ya, karena nggak kuat gitu ya, nggak kuat menghadapi katakanlah bukan bulian ya, reaksi orang ya. Reaksi orang tuh reaksi waras sebenarnya. Kalau ada orang yang narasinya memecah belah, menghasut, mengadu domba, apalagi ada muatan sara, ya wajar dong orang bereaksi keras ya, orang bereaksi ya katakanlah seperti marah segala macam gitu. Jadi ya sekali lagi ya kita berharap yang mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran ya bagi orang-orang tersebut bahwa sebelum sharing, saring dulu ya kan. Kan sekarang ini zaman teknologi yang istilahnya itu tanya Mbah Google gitu ya. Untuk mengklarifikasi satu informasi itu kan terlalu gampang sekarang gitu ya. Jadi jangan reaksinya cepat daripada berpikir warasnya gitu. Jadi ya kembali lagi ya sharing boleh tapi saring dulu gitu Bung Jela. Oke. Ya kalau di ini ya tabayun dulu ya kalau di dalam. Betul. Kita selalu tabayun. Jangan terlalu cepat mengambil satu kesimpulan ternyata besoknya ya supaya kita nggak terlanjur membuat satu statement sebagaimana mungkin ya perlu kita tunggu dulu lah perkembangan berikut. Ini bukan pelajaran untuk kita juga, untuk diri kita sendiri kan. Betul. Nasihat untuk diri sebetulnya kan. Nasihat untuk diri benar. Andai kata misalnya, katakanlah kita
untuk menginspirasi orang, katakanlah peristiwa deklarasi dari keluarga Akiditio untuk menyumbang 2T itu kita narasikan, tapi dalam atau dengan tujuan hanya untuk menginspirasi orang. Mungkin nggak ada masalah gitu ya. Ya kan? Itu niat baik orang, lalu kita narasikan untuk mengajak yang lain atau diri sendiri untuk berbuat baik. Nggak ada masalah gitu. Dia baru menjadi masalah kalau niat baik orang tersebut dinarasikan untuk ngebully orang, untuk mengadu domba, untuk mengucapkan ujaran kebencian gitu. Jadi kan akhirnya senjata makan tuan kan sekarang. Ya kan? Mau menampar muka orang, ketampar muka sendiri. Jadi jujur saja ya, secara apa ya, Bang Kicah ini imunitasnya ada dua hal yang 2 hari terakhir ini yang membuat imunitas makin kuat nih. Pertama ya perolehan medali emas oleh ganda putri kita di Olimpiade Tokyo ini luar biasa, sangat menggembirakan. Bahkan jujur Bang Kicah sampai meneteskan air mata. Yang kedua adalah ketampolnya para pendengung-pendengung ini oleh tangan mereka sendiri. Tapi bukan dalam bentuk kebencian ya, tapi ya bentuk sayang. Mudah-mudahan mereka belajar gitu. Dan itu menginspirasi tawa-tawa yang luar biasa di antara Bang Kicah dan teman-teman. Gimana? Gila. Ya. Jadi mudah-mudahan kejadian-kejadian 2 hari kemarin, hari ini bisa menjadikan obat ya untuk kita untuk meningkatkan imun, untuk kita tertawa bersama ya, dan mengambil pelajaran untuk nasihat untuk diri sendiri. Ya. Saya pikir mungkin ini hal yang bagus ya, supaya ke depan kita melihat sesuatu jangan terlalu gegabah untuk mengambil suatu kesimpulan. Kemudian janganlah selalu mengaitkan hal-hal yang tidak ada relevansinya untuk membuat orang atau sebagainya gitu ya. Ya. Setuju. Oke. Yap. Ya Bang. Yap. Saya kira mungkin itu yang bisa kita omongkan hari ini, dan tentu kita tidak lupa dari Kicah Jelata juga kena senang hati menyampaikan selamat kepada atlet-atlet kita yang berlaga di Olimpiade Tokyo. Ya. Mungkin yang atlet putri yang meraih dari emas, kemudian juga kemarin kita ada Yuli yang dari Lampung ya, yang betul. buat videonya, selamat juga. Dan masih ada lagi bulu tangkis yang Ginting dapatkan perunggu ya. Nah ini menganggap mereka adalah pahlawan-pahlawan kita untuk mengharumkan nama baik di luar negeri, dan kita harapkan mereka tetap semangat untuk mengharumkan nama negara ini di mancanegara. Saya kira itu mungkin yang dapat kita bincang-bincangkan hari ini. Dan sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, kemudian silakan share dan komen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.